Saya Christian Grich, Anda menyaksikan obrolan malam. Tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi di antara hingga 82%, ada 78,8%, ada 79,9%. Tapi yang paling tinggi adalah 82,2% survei yang dirilis oleh SMRC. Nah, ini membuat siapapun yang di-endorse oleh Presiden Jokowi diyakini akan memenangkan Pilpres 2024. Pertanyaannya kemudian, siapa sosok yang di-endorse atau dipilih tepatnya oleh Presiden Jokowi? Banyak yang kemudian harus menebak-nebak karena Musra Relawan Jokowi mengeluarkan 3 rekomendasi. 3 nama sebagai rekomendasi Capres dan 4 nama rekomendasi Cawapres. Obrolan malam edisi kali ini saya ajak Anda untuk menebak, tidak hanya sekadar cenayang, tetapi melihat secara langsung sebenarnya siapa sosok yang disuarakan oleh sejumlah relawan, dan juga kita melihat data. Sejumlah survei menunjukkan siapa sosok yang menjadi pilihan Jokowi. Kami punya liputan secara eksklusif untuk Anda. Saya mengikuti perjalanan salah satu tokoh yang disambut oleh relawan Jokowi, yaitu Ganjar Pranowo. Oleh sejumlah relawan, ribuan relawan ada di Basket Hall Senayan pada hari Sabtu lalu. Kami tampilkan, kami tayangkan untuk Anda secara eksklusif. Kami mengikuti perjalanan Ganjar Pranowo menemui pertama kali sejumlah atau ribuan relawan di Basket Hall Senayan, Jakarta. Kita ikuti berikut ini. Ganjar Pranowo disambut oleh ribuan relawan Joko Widodo di Basket Hall Senayan. Saya harus berdesak-desakan, saya harus ikut berdesak-desakan dengan masyarakat yang ada di sini. Kita coba untuk mendekat. Karena Pak Ganjar sudah dikelilingi oleh masyarakat yang mau menyapa sebenarnya. Pak Ganjar gimana disambut ribuan relawan Pak Jokowi, gimana? Gimana disambut relawan ribuan relawan Pak Jokowi? Susah masuknya. Tadi sampai nggak bisa masuk ya, Pak? Pak, saya mau minta satu tanggapan, Pak. Satu tanggapan sebelum Bapak menyapa semuanya. Ya. Ada 78,8% yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi sampai 82%. Dan mayoritas menginginkan bahwa ada keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi, dan sosok Anda ternyata dipercaya oleh 54% dari mereka yang puas terhadap Pak Jokowi bahwa Anda adalah sosok yang tepat untuk melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Ya, siapapun harus melanjutkan pemerintahan Jokowi karena sebagian dari hasil yang beliau kerjakan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Tinggal tentu saja yang kurang kita perbaiki, yang sudah bagus kita mesti percepat sehingga siapapun itu. Dan soal bagaimana pilihan tentu kita menghormati. Iya. Tapi kan ada pertanyaan berikutnya, apakah benar Pak Ganjar mampu untuk melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi? Itu kemudian menjadi pertanyaan, insya Allah. Tampaknya Ganjar Pranowo akan menyapa memang ribuan relawan dari berbagai kelompok organ relawan yang selama ini mendukung Pak Jokowi. Tapi bisa Anda lihat di ujung sana sudah banyak sekali memang atribut yang menunjukkan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Terus berdesakan melewati barikade yang memang disiapkan. Pak, masalah
berdesakan. Relawan yang lain. Tengah ada tengahnya, ada tengahnya, ada ujungnya, ada ujungnya, ada ujungnya, ada tengahnya. Satu, Ikut berdesakan bersama dengan relawan dan juga media yang ingin meliput Pak Ganjar. Tadinya mungkin akan ada perjalanan tantang, tapi kemudian ditiadakan. Oke, sepertinya ingin menyapa Pak Ganjar secara langsung. Sangat banyak sekali relawan. Ribuan relawan Jokowi menyambut baik Ganjar Pranowo, menyambut dengan gembira Ganjar Pranowo di Basket Hall Senayan. Anda saksikan tadi kami secara eksklusif mengikuti sampai ke panggung tempat Ganjar Pranowo pertama kali menyampaikan pidato di hadapan para relawan. Ada sejumlah atribut yang Anda lihat tadi sudah bertuliskan Ganjar Presiden dan lain-lain. Tetapi kemudian pada Minggu siang, keesokan harinya saya juga mengikuti musyawarah rakyat yang dilakukan atau digelar oleh ribuan relawan atau beberapa organ relawan Jokowi. Muncul pertanyaan karena ada beberapa nama, tadi saya sampaikan di awal ke Anda, ada beberapa nama selain nama Ganjar Pranowo yang disampaikan atau direkomendasikan oleh relawan Jokowi kepada Jokowi. Jawaban Pak Jokowi bahwa nama ini akan dibisikkan nanti kepada ketua umum parpol yang memang secara konstitusional memang memiliki kewenangan untuk mengusung paslon presiden dan calon wakil presiden. Saya secara eksklusif juga mewawancarai penanggung jawab Musra dan ketua panitia Musra. Kita dengarkan berikut ini apa sebenarnya menjadi landasan mereka tidak mengerucutkan pada satu nama capres maupun capres. Kita ikuti berikut ini. Jadi kalau saya ngomong sekarang untuk apa? Itu yang namanya strategi yang itu. Jangan tergesa-gesa, jangan gusa-gusu, jangan ingin cepet-cepetan, karena Belanda masih jauh. Mas, kenapa tadi gak hanya satu nama yang dikerucutkan melalui Musra? Musra itu kan di beberapa provinsi. Kirain publik mengira itu hanya akan keluar satu nama, itu yang bakal solid dan disolidkan kepada, dimisikan Pak Jokowi keras kepada partai politik. Kalau tugas satu partai itu tugas partai politik, satu nama. Kalau kita kan 3 nama, karena kita nggak mau vita kompli Pak Presiden dong. Kalau 1 nama kan vita kompli. Dan itu hasil rekaman nyata yang kita lakukan lewat Musra seluruh Indonesia tadi. Gitu. Tapi bukankah ketika masih ada beberapa nama itu satu mungkin bisa dipersepsikan relawan Pak Jokowi jadi terbelah-belah dong? Bisa jadi pilihannya nggak akan sama. Tapi saya dengar tadi di dalam ada satu komando Jokowi. Iya, kita sepakat bahwa relawan Jokowi itu ya ikut komando Jokowi dong. Kalau relawan Jokowi ikut komando yang lain berarti bukan relawan Jokowi. Tadi saya nunggu-nunggu sebenarnya mau nanya ke Pak Presiden, sebenarnya satu komando Pak Jokowi itu kapan sih bakal keluar ya? Tadi kan Pak Presiden udah bilang sendiri, tunggu. Dia bilang tunggu bulannya, waktunya, tunggu harinya, tunggu waktunya akan tiba saatnya. Ke relawan bilang nggak kapan itu kira-kira? Loh iya kan nanti kan Pak Jokowi, Pak Presiden buka dulu amplopnya. Buka dulu amplopnya, lihat dulu, kalkulasi dulu, diskusi dulu, kalkulasi. Jangan gerasa gerusu. Pasti semuanya pasti indah pada waktunya. Nah, indah pada waktunya itu kira-kira siapa? Karena tadi Pak Presiden pun ya, pidato tuh banyak bidang yang dibahas. Kita kan bukan penerawang. Kalau penerawang kan, ini siapa enggak. Tapi yang pasti kita percaya
bahwa apa yang dikehendaki rakyat pasti akan menjadi kehendak Jokowi. Dan perintah Pak Jokowi adalah komando buat kita. Oke, tadi kan Pak Jokowi sebenarnya di dalam pidatonya sambil berkeliling ya, melihat ke berbagai arah karena memang relawan banyak. bilang berani. Ya, satu kriterianya berani. Nah, kira-kira itu sudah sesuai, ada nggak di 3 nama yang sudah dicerahkan sejak 3 capres? Berarti jangan pilih yang takut. Jangan penakut. Pertanyaannya ada nggak dari 3 nama yang sudah Ya ada dong. disodorkan Kalau oleh? soal menilai kan semua warga negara Indonesia, rakyat Indonesia boleh menilai dong. Oke. Dari figur-figur itu mana yang berani kan begitu kan? Ya, satu berani, terus apa lagi yang tadi Mas Muni nangkap tadi? Ya tadi punya komitmen bagi masa-masa yang menentukan itu bagi Indonesia. Masa-masa 13 tahun krusial ke depan bahwa kita ini di persimpangan jalan menjadi negara maju atau tidak. Lagi-lagi pertanyaan dari 3 nama itu ada nggak yang memenuhi kualifikasi? Ya ada. Ya kita kan masih ada waktu kan. Ini kan belum terlalu terlambat lah. Ini ada masih waktu berproses yang gitu. Kenapa berkembang? Sebenarnya kan apa yang dicapai Musra hari ini kan yang kita umumkan setiap minggu di hari Rabu. Ya. Dan yang kita umumkan itu udah jadi data publik. Dan hari ini kita hanya menyampaikan rangkuman yang sudah kita laksanakan di semua tempat. Ya, ada nama-nama memang untuk capres dan untuk cawapres. Dan yang paling penting di luar nama-nama itu juga ada agenda kebangsaan yang paling penting menurut rakyat apa? Tolak ukurnya apa? Ada program prioritas nasional yang paling penting menurut Anda. Itu yang nggak pernah disebut oleh teman-teman media, bahwa Musra Ya, juga agenda-agenda rakyat. menggali suara rakyat ya dalam aspek apa agenda yang penting menurut rakyat, apa program prioritas yang paling penting menurut rakyat. Jadi bukan sekedar nama-nama capres, nama-nama cawapres. Ya. Jadi begitu. Ya, ini bukan sekadar nama-nama capres, cawapres, kita menunggu momentum satu komando Jokowi. Berarti akan ada saat Pak Jokowi akan memilih satu Loh, ya pasti dari dong, banyak nama yang pasti. diserahkan hari ini. Ya kalau wartawan ini punya, itu kan gampang aja. Ya. Tinggal di Siapa? search ya semua pengumuman Musra dari pertama sampai terakhir Ada di keluar Nabi, Pak. datanya. Kita nggak membawa Iya kan? publik dalam hal ini. Kan keluar datanya. Oke. Ya. Nah, itu yang keluar datanya itu yang kita sampaikan di Ya. sini. Berarti tolak ukur dari Musra relawan Jokowi kan tidak hanya melihat elektabilitas ya. Karena kan yang elektabilitasnya mentereng satu ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Kita tidak berusaha berkompetisi dengan lembaga survei karena lembaga survei punya metodologi dan scientific ya. Kami Musra kan punya metode bahwa ya udah kita jaring sesuai dengan kita turun langsung ke lapangan kan ke rakyat untuk menjaring nama-nama yang ada yang menjadi kehendak rakyat begitu. Jadi momentum pilihannya sekarang masih mengambangkan beberapa nama itu bukan Enggak untuk memberikan kesempatan kepada Enggak mereka. ngambangin. Ada nama-nama, Ada nama-namanya. Ada nama Pak Erlangga, Pak Ganjar, Pak Ganjar, Pak ada. Mahfud, semua. Oke. Pak Erlangga ada. Ada apa? Ada Pak Sandiaga dari kalangan Uno, ada pengusaha. nggak? Kalau misalnya Pak Jokowi kemudian perlu untuk mengkomunikasikan dengan partai politik, kan tadi sudah dijelaskan ya Mas Muni bahwa akan mengkomunikasikan dengan partai politik, akan membisikkan dengan keras namanya. Proses perenungan itu Pak Jokowi cerita nggak sih perenungannya? Tadi kan sudah kira-kira? dibilang kalau dekat itu bisik-bisik, kalau jauh itu teriak. Iya kan? Ya. Gitu. Kalau kita jauh kita teriak, tapi kalau dekat itu bisik. Oke, artinya Pak Jokowi dekat dengan semua ketua umum partai politik saat ini. Dekat dengan ya, ketua-ketua umum relawan dan sebagainya gitu. Jadi nggak ada yang baru ya. Nggak ada yang baru. Yang kita umumin tiap minggu ada nama Pak Prabowo, ada nama Pak Ganjar, ada nama Pak Erlangga, ada Pak Uno, ada Pak Mahfud di klaster Wapres, ada Pak Muldoko, ada juga Pak Sandiaga Asyad, Uno. Pak Sandiaga Uno juga ada. Jadi itu bukan yang baru, itu yang kita serahin. Ya. Kita tunggu Pak Jokowi kapan batuk sebelah kita, ya kan? Nah, tadi beliau bisa kanan, sama saya di acara kiri. tadi kan banyak kan. Oh, Tadi ada banyak. Nanti kita nggak hanya bikin soal nama ya. kita bikin formulanya, diskusi soal formulanya bagaimana. Ya gitu. Formula apa Tunggu nih? aja ya Formula bagaimana. Formula apa nih? Skema. Oh, Oke. Terakhir Mas Muni, apakah akan ada mekanisme lain? Nggak ada. Apa? Instrumen lain selain ini kan puncak Loh, Musra nih. iya. Ada nggak lagi acara lain yang mungkin bisa? Ini penting. Ini kan mumpung koalisi partainya juga belum jadi amat. Ya. Belum pakem-pakem amat nih calon. Ya. Makanya hasil musrah ini kita sampaikan. Ini loh suara rakyat. Ya kan? Supaya ini diadaptasi oleh calon-calon koalisi atau partai-partai. Ya. Supaya apa? Supaya menang. Gitu loh. Kalau mau menang lihat hasil musrah. Sini kiri. Gitu. Itu setidaknya Sesederhana menjadi itu.
Rekomendasi buat partai juga kan? Iya, iya. Ya gitu ya Mas Muni ya? Ya nggak, kita ini kan, tadi Pak Jokowi udah bilang bahwa pencapresan itu adalah ranahnya partai politik dan koalisi partai Secara politik. konstitusional. Secara konstitusional kan itu. Kita ini kan cuma menyuarakan aja dari bagian dinamika. Tadi saya sudah pidato kan jelaskan. Musrah itu momentum partisipasi rakyat. Karena tanpa partisipasi rakyat, maka nggak ada demokrasi. Oke. Tanpa partisipasi rakyat, nggak ada demokrasi. Mas Muni dan relawan Jokowi juga mengikuti perkembangan survei nggak? Oh, Jadi iya. ada survei dari berbagai Lembaga kita lembaga pantau. survei bahwa tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi memang mencapai 82%. Tinggi, Bahkan tinggi, kalau tinggi. SMRC itu 78%, 64% berharap bahwa capres berikutnya adalah capres yang mampu melanjutkan program-program atau pencapaiannya Pak Jokowi. Iya, iya. Dan Itu kita bahkan pantau. mengerucut pada satu nama. Kita Yaitu pantau 58% meminta itu adalah Ganjar Pranowo dari yang puas terhadap Pak Jokowi. Itu juga menjadi pertimbangan nggak? Pertimbangan nggak di Ini kan Mas relawan Ganjar Jokowi? ada dalam musrah kita. Cuman persoalannya kan kita bilang tadi koalisi partainya gimana. Koalisi partai yang mana? Kan sekarang udah ada Ya, PDIP dan P3. Ya nak, apa cukup? Cukup dong, kan Ya, PDIP bukan, bisa bukan, maju bukan, sendiri. bukan. Apa membangun negara cuma 2 partai? Nantilah, masih panjang dinamikanya. Jadi Mas Muni Kecet, berharap ya. ada lagi partai yang Ya kita bergabung kan, ke PDIP maksudnya ya? maksud saya lebih banyak gotong royong, lebih banyak menunggu komando. Oh jadi relawan Jokowi mendukung koalisi besar sebenarnya. Loh iya dong, negara ini negara besar, masuk koalisinya koalisi kecil. Jadi berharapnya berapa paslon dong? Berapa Ya. paslon capres-cawapres? Jangan berharap. Mas Muni? Jangan berharap-harap lah. Iya. Berharap-harap. Harapannya supaya kebaikan demokrasi dan lain-lain. Nah, kira-kira berapa soal ya? 2 calon, 3 calon itu kan soal takdir aja. capek-capek 29 kali dari provinsi ini pindah ke provinsi ini pindah ke provinsi ini pindah ke provinsi ini pindah. Bang, tadi publik mungkin mengira Ya. bakal ada satu capres saja, Oke. satu capres saja yang diumumin nih di Musra. Oke, Ternyata oke. masih ada beberapa nama. Mungkin Abang Ya. bisa cerita Ya. apa yang terjadi sampai kemudian pilihannya adalah bukan satu nama, tetapi beberapa nama. Apa Presiden alasannya? yang meminta, Presiden meminta, kami menjaring beberapa nama dan terakhir mendapat 3 nama, yaitu Mas Ganjar Pranowo yang juga dicalonkan PDI Perjuangan, Pak Prabowo Subianto, Pak Airlangga Hartarto, dan 4 nama cawapres. Ada Pak Arsyad Rashid Ketua Umum Kadin, ada Mahfud MD, Sandiaga dan Muldoko. Tadi saya lihat banyak sekali baliho-baliho yang menunjukkan bahwa ada nanti akan ada satu komando Pak Jokowi dan relawan Jokowi akan gaspol. Apakah mungkin atau kapan kira-kira satu komando Jokowi itu akan disampaikan? Perkiraan saya nggak lebih dari 2-3 bulan ini. Feel saya, karena saya sudah mengikuti Pak Jokowi sejak Pilgub DKI, Pilpres 2014, Pilpres 2019, kemungkinan jelang pendaftaran calon presiden. Oktober ya? Oktober, mungkin September lah perkiraan saya. Oke. Tadi udah ngomong-ngomong berdua, Sempat duduk bareng Iya. ya, deket-deket ya? saya menyarankan beliau ya diumumkan secara terbuka di Gelora Bung Karno. Jadi kalau ada kelompok relawan lain misalnya mungkin Bapak menerka Pak Jokowi tidak akan mengumumkan satu nama, tidak akan ada momen terbuka seperti ini akan mengumumkan satu nama capres, tapi kalau Abang meyakini justru akan ada ya momen itu ya? Feel saya ikut Pak Jokowi sudah jadi Pilgub DKI, Pilpres 2 kali, gestur saya sudah sangat mengenal beliau, dan pasti beliau hanya menyebut satu nama, pasti. Kira-kira nih, Tidak mungkin dukungan dibagi kedua orang, nggak mungkin. Karena beliau ingin memilih siapa yang bisa melanjutkan legasi beliau. Tadi kan beliau menyampaikan itu ya, di pidato ya. Dari beberapa nama yang mengemuka mungkin Abang sendiri punya preferensi, punya keyakinan pada nama di antara nama-nama itu siapa ya sosok yang paling mampu melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan bisa membuka kita bisa mengeluarkan kita dari negara berkembang menjadi negara maju. Itu pesan Pak Jokowi. Kalau saya sebagai pribadi ya, bukan sebagai Ketua Dewan Pengarah Musyawarah Rakyat Indonesia, sebagai Andi Gani Nenawea yang juga Presiden KSPSI, gestur yang saya baca ke Mas Ganjar Pranowo. Bahkan KSPSI sudah menyampaikan secara terbuka. Deklarasi sebagai konfederasi buruh terbesar menyampaikan dukungan kepada Mas Ganjar. Mas Ganjar adalah calon yang memang dari dulu tidak mau bertemu di ruangan, langsung ke jalan. Langsung tanya Mas Andi Gani, kapan demo? Jumpa pasukanmu? Itu Mas Ganjar. Oke. Keyakinan Abang kenapa seorang sosok Ganjar Pranowo yang mampu melanjutkan Pak Jokowi, apa tolak ukurnya? Ya tolak ukurnya beliau terjun ke masyarakat, mau mendengar, mau bersentuhan langsung dengan masyarakat, mau berkomunikasi. Yang paling penting beliau benar-benar mau mendengar aspirasi rakyat. Saya kenal Pak Ganjar udah sangat lama sekali. Jadi saya punya keyakinan, tapi kita tunggu Pak Jokowi. Kalau ini kan keyakinan Andi Gani, kelihatannya gestur itu ke Mas Ganjar Pranowo. Dari banyak momen ada sinyal-sinyal yang diberikan oleh Pak Jokowi selama dari 2022 kita lihat ya. Sinyalnya sudah banyak sebetulnya. Kalau orang tanya kok Mas Andi Gani udah deklarasi ya, saya udah baca gesturnya Pak Jokowi. Tadi juga nggak dimarahin juga gitu. Artinya
banyak orang menelpon tokoh-tokoh politik, Mas kena marah gak sama Bapak? Nggak ada tuh. Saya tadi sama beliau santai-santai aja dan itu demokrasi. Saya sampaikan Pak Presiden arahnya saya sudah ke Pak Ganjar Pranowo gitu loh. Ya senyum-senyum aja, nggak marah, tetap duduk bersebelahan sama-sama 2,5 jam tadi. Oh, jadi Bang Gani sudah menyampaikan dalam banyak momen kepada Pak Jokowi bahwa sudah ada preferensi pada sosok Pak Ganjar Pranowo dan tidak ada arahan atau permintaan dari Pak Jokowi untuk ya jangan dulu menyampaikan ke publik dan lain-lain. Memang Pak Jokowi membebaskan relawan untuk mengekspresikan punya pendapat sendiri kepada sosok tertentu. Secara mendasar beliau menyampaikan tunggu dulu komando saya. Tapi kan saya sebagai Presiden KSPSI harus menyampaikan dukungan saya terbuka kepada masyarakat bahwa kami mendukung Ganjar Pranowo dengan harapan nasib buruh Indonesia bisa berubah di zaman beliau. Yang sekarang di zaman Pak Jokowi akan dilanjutkan ke zaman ya Pak Ganjar. Yang penting mau mendengar aspirasi dari para buruh, dari rakyat Indonesia. Jadi kalau orang itu bertanya, Mas Andi kena marah gak sama Pak Jokowi mengumumkan Pak Ganjar? Nggak ada tuh, nggak dimarahin juga. Jadi kalau orang ada yang memperkirakan bahwa saya ditegur, saya tegaskan tidak ada. Jadi ya. Tadi pun masih bisa duduk bareng gitu ya. Sama-sama mengantar beliau sampai. Ada yang hal spesial, hal khusus yang disampaikan ke Pak Jokowi dari Bang. Ya, tentu beliau mengharapkan kita tetap solid, tetap satu. Relawan beliau sangat besar di Indonesia. Kekuatan relawan jangan dipandang sebelah mata oleh partai, jangan main dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi punya pasukan militan, kapal besar relawan. Akan melabuhkan dukungan sesuai dengan keinginan Pak Jokowi. Saya membaca gestur itu duluan, itu hak saya. Jadi kalau ada orang membaca gestur yang lain, itu hak mereka. Dan Abang yakin akan ada satu momen Pak Jokowi akan mengeluarkan satu nama capres dan cawapres, dan itu akan solid seluruh relawan mendukung sosok tersebut. Apapun yang diarahkan Pak Jokowi, kita akan solid, pasti. Baik, terima kasih, Bang. Oke, Bang Thompson tadi. Mungkin publik menanti sebenarnya keluar satu nama capres, satu nama cawapres. Tapi kan tadi dari relawan Jokowi, dari Musra itu, organ-organ relawan mengeluarkan 3 nama baca pres, 4 nama baca wapres. Kira-kira satu komando Pak Jokowi itu kalau bukan puncaknya Musra ini kapan kira-kira ya Bang? Kalau untuk secara gamblang itu hal yang nggak mungkin. Tapi secara gestur ataupun simbol-simbol sebenarnya sudah dilakukan. Misalnya waktu pengumuman Pak Ganjar, beliau datang. Deklarasi Pak Ganjar, beliau datang. Yang kedua satu mobil, satu pesawat, dan bahkan satu sholat id bersama. Itu hal yang sudah jelas. Pada pertemuan Nusantara Bersatu di GBK, beliau bilang yang putih rambutnya, yang berkerut dahinya. Itu udah jelas juga. Kalau secara gamblang, tentu secara etika politik beliau akan menanggung resikonya. Makanya hal itu tidak akan mungkin secara gamblang, tapi secara simbol ataupun gestur udah dinyatakan secara jelas. Oke. Oh, pantas Pak Jokowi lebih memilih kata dalam pidatonya tadi bahwa seakan bisikan secara keras kepada ketua umum partai politik, karena partai politik yang punya secara konstitusional punya hak atau kewenangan untuk mengajukan capres maupun cawapres. Jadi tidak akan ada momentum terbuka Pak Jokowi akan bicara ke relawan, akan minta memilih capres tertentu dan cawapres tertentu, gitu ya Bang ya? Keyakinan saya itu tidak akan ada secara gamblang atau terbuka. Tetapi secara simbol-simbol, gestur pasti dilakukan beliau, ataupun yang dibilang tadi bisik-bisik dengan koalisi dengan partai yang berkoalisi. Saya rasa itu aja, nggak ada yang mungkin itu. Walaupun teman-teman relawan ada sebagian bilang nunggu petunjuk atau arahan Jokowi, secara gamblang tidak akan. Tetapi secara gestur, secara simbol itu akan dilakukan. Oke, akan dilakukan. Abang juga tadi kan menyimak ya pidato Pak Jokowi, melihat bagaimana Pak Jokowi menggambarkan bahwa 13 tahun ke depan ini pemimpin yang kita mau pilih 2024 ini menentukan apakah kita ini akan tetap ada di negara berkembang atau akan menjadi negara maju. Nah, dari kode-kode yang diberikan Pak Jokowi lewat pidato, Abang melihat itu mengarah kepada siapa dan kira-kira siapa yang punya kompetensi untuk bisa menjadi sosok yang penerus Pak Jokowi? 13 tahun ke depan itu mulai didengungkan oleh Pak Jokowi terhadap capres yang akan dipilih beliau. Sebenarnya secara jelas sudah dinyatakan yang hanya bisa melakukan itu dengan gestur-gestur yang tadi adalah Pak Ganjar. Dan Pak Ganjar, dengan terpilihnya Pak Ganjar, walaupun teman-teman menyatakan 3 periode Jokowi, dengan terpilihnya Pak Ganjar sudah sama dengan 3 periode Jokowi.
Karena beliau dengan Pak Ganjar saya rasa satu visi, satu keberanian, satu eksekutor sejati di dalam pembangunan. Itu hal yang saya rasa yang dimungkinkan dipilih oleh Jokowi. Oke, kan harapannya tadi disampaikan bahwa ada satu komando dan semua akan gaspol kalau Pak Jokowi akan memberikan instruksi atau perintah. Tapi itu apakah akan bisa terwujud, Bang Thompson, ketika misalnya yang disampaikan kepada publik masih ada 3 nama, kemudian ada 4 nama buat cawapres? Atau Bang Thompson punya keyakinan lain bahwa relawan Jokowi yang selama 9 tahun ini solid juga akan solid di 2024? Saya berkeyakinan tak usah kita bilang 100%, 95% saya yakin akan mendukung apa arahan Jokowi secara gestur yang saya bilang tadi. Dan saya yakin memang kekuatan Pak Jokowi itu ada di relawan. Dan relawan itu kehebatan Pak Jokowi, relawan dibina terus, selalu ada pertemuan-pertemuan rutin untuk memberikan arahan, masukan baik dari relawan maupun dari Pak Jokowi sendiri. Ya, tergambar juga di beberapa survei Bang Thompson, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi memang tinggi sekali, 82%, ada dari LSI, dari SMRC ada 78,8%, 64% dari yang puas kepada Pak Jokowi itu minta agar capres berikutnya adalah capres yang mampu melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi, pencapaian Pak Jokowi, dan 58% diantaranya memilih Ganjar Pranowo untuk menjadi sosok penerus. Itu mengemukakah sosok-sosok hasil survei tersebut di pertemuan-pertemuan di Musra, di para relawan, di internal Jokowi Nusantara? Sebenarnya itu udah mengemuka. Satu lagi survei yang terakhir bahwa Pak Ganjar itu 39% elektabilitasnya, di bawah Pak Prabowo dan di bawah lagi Pak Anies. Artinya arahan-arahan beliau ya itu udah sangat benar, dan kami Sekber Jokowi Nusantara juga mendukung Pak Muldoko sebagai wakilnya. Alasan kita adalah jelas. Dulu sudah tergerus persatuan kesatuan kita dengan kadrun, kampret apa segala macam. Dengan adanya Pak Muldoko di situ, dia sebagai panglima, 2 kali pangdam, wakasat, kasat, berarti nasionalisme itu udah ditempa. Dan kinerja Pak Muldoko juga membawa dampak yang positif, bagaimana supaya kinerja-kinerja itu terpublikasikan. Sampai kepuasan 80% ya. 82%. Itu juga kinerja Pak Muldoko, karena Pak Muldoko di KSP yang tadinya ada juru bicaranya, saya rasa Pak Muldoko lah yang bekerja dengan timnya di situ. Baik. Terima kasih, Bang. Setelah tadi saya ajak Anda untuk mendengar lebih dekat, bicara langsung kepada sejumlah perwakilan kelompok relawan Jokowi untuk coba menebak siapa sosok capres pilihan Jokowi. Kita jeda, usai jeda saya ajak Anda melihat atau menebak sosok pilihan capres Jokowi dari sudut pandang data. Tepatnya hasil survei, sebenarnya siapa sosok pilihan mereka yang puas terhadap kinerja Jokowi. Usai jeda. Dengan tingkat kepuasan yang sangat mentereng, bahkan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah kingmaker 2024. Siapa sosok yang di-endorse oleh Jokowi akan dipilih atau terpilih pada Pilpres 2024. Setelah tadi bicara dengan banyak kelompok relawan, kami mencoba untuk memotret siapa sosok yang nanti akan ditafsirkan atau dipersepsikan atau mereka akan dengarkan dalam satu narasi komando Jokowi, mereka akan gaspol. Selanjutnya saya ajak Anda untuk melihat atau mencoba menebak siapa sosok pilihan Jokowi dengan membaca survei. Survei terbaru Carta Politika hari ini baru dirilis. Ini adalah survei yang dilakukan pasca deklarasi Ganjar Pranowo pada 2 hingga 7 Mei 2023 ini. Kita lihat apa hasil survei dari Carta Politika. Ada sejumlah data terbaru yang disampaikan.
ya. Salah satunya adalah dari 10 nama yang dicoba dipotret, keterpilihan Ganjar Pranowo teratas 34,5%, Prabowo Subianto 28,1%, Anies Baswedan 21,5%. Ya, kita lihat. Ini harusnya Ganjar Pranowo ya di sebelah paling kanan. Oke, nggak apa-apa. Ya, 38,2% Ganjar Pranowo sini seperti yang saya sebutkan, 31,1% Prabowo Subianto, 23,6% Anies Baswedan. Ini adalah survei Carta Politika 2-7 Mei, artinya kalau tadi sih dalam rilis yang disampaikan oleh Carta Politika, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menyebut ini untuk memotret pasca dinamika politik yang terjadi pada Piala Dunia U20, kemudian juga pasca deklarasi Ganjar Pranowo oleh PDIP. Ini dari 10 nama, sebenarnya ada data lain ya, kalau kita melihat dari 10 nama. Oh, ini 3 nama ya. Ada 10 nama itu 34,6%, Prabowo Subianto 28,1%, dan Anies Baswedan 21,4%. Ada data lain sebenarnya menunjukkan bagaimana keterpilihan ya, ada simulasi 3 nama, keterpilihan 3 nama ini di antara pemilih Presiden Jokowi pada 2019 lalu, ya, pemilih Presiden Joko Widodo pada 2019 lalu. Anda bisa lihat, kita cara membacanya coba saya tunjukkan ya. Ganjar Pranowo 61%. Artinya dari pemilih Joko Widodo Ma'ruf Amin, 61%-nya akan memilih Ganjar Pranowo jika pemilu dilakukan pada hari ini. Hanya 18% yang akan memilih Prabowo Subianto, dan hanya 14% dari pemilih Joko Widodo Ma'ruf Amin yang akan memilih sosok Anies Baswedan jika pemilu dilakukan atau Pilpres dilakukan hari ini. Bisa Anda lihat suara Prabowo Subianto ya, 53% di antara pemilihnya ya, pemilih Prabowo Sandiaga Uno pada 2019 lalu. Lebih lengkap saya ajak Anda untuk berbincang dengan empunya hasil survei yang kami tampilkan tadi kepada Anda. Sudah bergabung bersama kita semua, ada Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia. Mas Toto. Halo, Halo Mas Toto. Selamat malam. Kabar baik. Semoga ada juga kabar baik. Tadi kami ikuti rilis yang Anda sampaikan tadi, Mas Toto. Tadi di paruh awal obrolan malam, saya mencoba untuk memotret suara-suara dari kelompok relawan. Iya, ada beberapa nama. Tapi kali ini dengan Anda saya coba untuk membaca, memotret suara pemilih Jokowi kira-kira akan terkenal kepada siapa, sosok siapa. Anda punya data tadi sudah kami tampilkan, Mas Toto. Karena kan suara relawan musrah ya, melalui musrah dikeluarkan ada beberapa nama. Tapi mungkin Anda bisa sampaikan kepada kami semua, apa yang membuat sosok Ganjar Pranowo, karena teratas Anda dari hasil yang dipotret oleh hasil survei Anda, diidentikan dengan atau dipercaya bisa menjadi penerus Jokowi. Mungkin Anda punya bacaan soal itu. Iya, jadi kita berbeda ya dengan apa yang dilakukan oleh Musrah. Musrah ini relawan yang dulu bergerak dan bekerja buat Jokowi. Tetapi yang kita baca di sini kan adalah pemilih Jokowi, dan itu bisa ditanyakan dari pertanyaan pada tahun 2019 Anda memilih siapa. Dan kemudian terekam ada 55,4% yang menyatakan memilih Jokowi Ma'ruf, dan ada 42,2% yang menyatakan memilih Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Sisanya 2,5% tidak tahu tidak jawab. Kita bisa kemudian secara statistik melakukan cross tabulasi data dengan pilihan responden terhadap nama-nama capres, dan kita kemudian simulasikan dengan cross tabulasi 3 nama capres. Kenapa kita pilih 3 nama? Karena memang kalau kita lihat kan kecenderungan akan mengusut pada 3 nama, dan selalu ada 3 teratas, ada Ganjar, ada Prabowo, dan ada Anies. Nah, menjadi menarik dalam acara Musrah, halal bihalal relawan Jokowi, orang kan bertanya-tanya bagaimana sih kemudian sikap dari Pak Jokowi, dan bagaimana menafsirkan pidato Jokowi misalnya terhadap relawan. Yang kita coba baca adalah, saya tidak berani menyimpulkan isi hati Pak Jokowi. Saya tidak berani juga menyimpulkan pidato Pak Jokowi kemudian generalisasi, karena menurut saya masih terlalu jauh. Pak Jokowi juga sangat implisit ya pidatonya. Tapi yang kita bisa baca sebenarnya adalah secara bottom up, pemilih Jokowi ini sudah memutuskan sikapnya atau belum. Dan terbaca dari perdebatan mengenai Ganjar atau Prabowo, ternyata tidak serumit apa yang kita lihat dalam tafsir mengenai Ganjar atau Prabowo. Tim ses Prabowo menyebutkan pidatonya kemarin buat Prabowo. Tim ses Ganjar mengatakan
pidatonya itu lebih mirip dengan Ganjar misalnya. Tapi yang jelas pemilih Jokowi ternyata ketika kita baca dari 55,4% responden yang menyatakan pilihannya kepada Jokowi Ma'ruf pada tahun 2019, 61%-nya itu menyatakan dukungan kepada Ganjar. Dan hanya 18% yang menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo, ada 14% dari pemilih Jokowi yang menyatakan mendukung Anies Baswedan. Jadi kalau kita lihat di sini memang sebetulnya secara bottom up sudah terbaca dari rentetan peristiwa, kan bukan hanya sekarang lewat musrah, rentetan peristiwa kode-kode endorsement yang pernah dilakukan oleh Jokowi. Yang kedua, tafsir dari pemilih Jokowi mengenai orang yang dianggap paling menyerupai beliau, entah itu dari sisi komunikasi, gaya kepemimpinan, visi misi, track record, memang terbaca sekali mayoritas dominan kepada Ganjar Pranowo. Dan kalau ditanya kenapa, ya saya pikir banyak variabel ya. Katakanlah kita bisa berdebat mengenai statement Jokowi lebih banyak ke Prabowo atau Ganjar, masing-masing punya jawaban. Tapi latar belakang kesamaan partai, gaya komunikasi, tidak punya beban masa lalu terkait misalnya isu SARA ataupun HAM, saya pikir memang lebih mudah untuk kemudian pemilih Jokowi mengkorelasikan kesamaan yang dimiliki oleh Jokowi dengan atribut yang dimiliki oleh Ganjar dibandingkan Prabowo apalagi Anies Baswedan. Oke, coba kita tahan di sini ya Mas Toto ya, data yang setengah ditunjukkan. Tokoh paling mampu melanjutkan program Presiden Jokowi ada 68%, artinya marginnya cukup besar, lebih dari 40% ya kalau kita lihat dengan Prabowo Subianto 20,4%. Kenapa Mas Toto? Karena kan Pak Prabowo juga menjadi bagian dari pemerintahan belakangan, kemudian bahkan menjadi menteri pembantu Presiden Jokowi. Kenapa kemudian Ganjar Pranowo yang justru diidentikan dengan dan dipercaya, diyakini oleh publik mampu melanjutkan program Presiden Jokowi? Apakah semata hanya karena sama-sama dari PDIP atau Anda memotret hal lain? Yang kita coba lihat, jadi saya perlu jelaskan dulu ya, pertanyaan ini hanya ditujukan kepada pemilih Jokowi Ma'ruf, jadi tidak kepada semua responden, karena kita ingin membaca yang kita anggap ingin ada keterusan dari pembangunan Jokowi ini kan adalah pemilih Jokowi, bukan pemilih lawannya ya, saat itu Prabowo Sandi. Dan kalau kita lihat di sini angkanya juga jauh sekali, 68% menyatakan Ganjar yang paling mampu melanjutkan. Pertanyaannya kenapa? Ya ada banyak hipotesa ya, Christian. Kalau orang menganggap hanya kesamaan partai, pertanyaannya kenapa nggak Mbak Puan? Misalnya, ketika nama Mbak Puan yang dimasukkan, hasilnya tidak akan seperti ini. Tetapi ketika dibandingkan di 3 nama ini, menurut saya kalau Anies jelas, karena beliau mengambil posisi dalam koalisi perubahan. Sejarah track record politiknya semenjak 2017 Pilkada DKI pun memposisikan dirinya berseberangan dengan Jokowi gitu ya. Dan ketika dibandingkan dengan Pak Prabowo, menarik kalau tadi pertanyaan Christian, Pak Prabowo kan juga bagian dari kabinet. Tidak, itu yang menyebabkan Pak Prabowo juga dipilih sekitar 20% ya dari pemilih Jokowi yang menganggap Pak Prabowo pantas untuk bisa atau paling bisa melanjutkan. Tapi kenapa 68% ke Ganjar ya, saya pikir banyak variabel yang tadi sekilas saya sudah sebutkan tadi gitu. Kalau kita berbicara misalnya mengenai gaya kepemimpinan, apa sih yang menjadi nilai tambah dan mengagetkan Jokowi dibanding politisi lain yang maju tiba-tiba di DKI menang lalu tiba-tiba menang lagi dalam Pilpres? Dia menjadi membuat sebuah terobosan gaya kepemimpinan yang berbeda dengan gaya sebelum-sebelumnya ya. Ketika berbicara mengenai tidak berjarak, lalu ketika berbicara mengenai kepemimpinan yang bottom up melalui metode belusukan. Metode belusukan ini kan seperti market research ya. Sebelum kita membuat produk, kita kemudian terlebih dahulu cari tahu publik ini apa sih, dan itu sesuatu yang selama ini jadi kritik utama ketika kecenderungannya top down. Ketika kecenderungannya pemimpin itu ada di istana dan tanda tangan. Kemarin kalimat itu keluar lagi dari Jokowi. Atau ketika berbicara mengenai track record politik atau karir politik, seperti ada kesamaan apa yang dimiliki oleh Jokowi dengan misalnya Ganjar Pranowo. Sama-sama merintis dari bawah, bukan darah biru. Tidak tiba-tiba membeli atau membangun sebuah partai karena punya logistik kuat gitu. Kedua-duanya diledek adalah petugas partai, tapi terbukti misalnya Ganjar DPR kemudian gubernur, Pak Jokowi wali kota gubernur. Ada variabel yang mudah ditangkap sebagai bentuk kesamaan misalnya. Yang ketiga misalnya ketika kita berbicara mengenai prioritas dari kebijakan yang kemudian kita selalu ingat Pak Jokowi ini kan fokus pada debirokratisasi misalnya atau deregulasi misalnya.
Dan Ganjar kalau kita lihat dari zaman DPR sampai kemudian menjadi gubernur 2 periode, fokusnya tidak jauh berbeda. Terobosan terkait dengan isu-isu yang kemudian dianggap sebagai sebuah akselerasi dibandingkan dengan gaya-gaya kepala daerah lain dan terlalu fokus terhadap hal tersebut. Hal lain misalnya yang juga menjadi kesamaan adalah saya pikir kedua-duanya tidak punya beban yang kemudian dianggap beban masa lalu. Contoh masalah HAM, keterkaitan dengan Orde Baru, dan itu menjadi sebuah nilai tambah tersendiri buat teman-teman aktivis, buat sebagian kalangan muda, yang saya pikir kesamaannya itu sangat mudah ditemukan di antara Ganjar dengan Jokowi, walaupun ini akan jadi beban berat buat seorang Ganjar yang harus menunjukkan diferensiasi bukan sekedar pengekor atau sekedar melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Jokowi. Ya. Menarik hasil survei Anda karena tadi seperti Mas Toto sampaikan juga bahwa ya pasca pidato Pak Jokowi di Musra pada hari Minggu kemarin masing-masing relawan, masing-masing kelompok yang sudah punya preferensi masing-masing kemudian menafsirkan bahwa tokoh yang didukungnya yang dimaksud oleh Pak Jokowi. Kita baca dengan data dan kemudian itu bisa dibaca secara melalui metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Poin lain yang Anda sampaikan di hasil survei tadi siang Mas Toto adalah soal tingkat kedikenalan. Artinya ada sosok-sosok yang sudah sangat dikenal dan kemudian itu apakah secara 100% bisa kemudian dikonversi menjadi elektabilitas dari masing-masing. Kalau dilihat sosok yang Anda katakan Anda yakini tadi atau diyakini oleh publik tadi bisa melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi, justru kedikenalannya masih 80%, tetapi keterpilihannya saya harus buka data sekitar 95,1%. Kira-kira ada penjelasan nggak kedikenalannya belum? Atau apakah ini justru menjadi potensi untuk bisa meningkatkan elektabilitas yang saat ini sudah sampai ke 38, sekian persen. Kita jeda dulu, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya minta untuk ditampilkan tingkat keterpilihan atau tepatnya data mengenai pemilih Pak Jokowi yang kemudian terdistribusi ke beberapa tokoh. Belum yang ini, mungkin bisa diganti. Ya, belum yang ini, saya belum membahas ini. Kita coba tampilkan kembali, Mas Toto. Kita bahas kembali soal ini, soal distribusi pemilih Pak Jokowi ke sejumlah tokoh. Ada 61% yang kemudian ini pemilih 2019 ya, 61% yang memilih Ganjar Pranowo. Anda mungkin bisa jelaskan tadi ya di bagian data, mungkin sembari kami persiapkan untuk menunjukkan. Ada kan selama ini mungkin yang kemudian mempersepsikan karena kode-kode atau sinyal-sinyal itu banyak yang mempersepsikan, wah kalau pendukungnya Pak Prabowo bilang ya sinyal itu sinyal Pak Jokowi juga kepada Pak Prabowo. Tapi dari data yang Anda sampaikan, ternyata 53% pemilih Pak Prabowo itu adalah pemilih Pak Prabowo 2019 ya, Mas Toto ya? Iya betul. Ya, mungkin bisa dijelaskan pada kami cara bacanya. Jadi cara membacanya adalah dari keseluruhan responden yang menyatakan memilih Jokowi Ma'ruf. Tadi 61%-nya menyatakan memilih Ganjar, 18% menyatakan memilih Prabowo, dan kemudian 14% menyatakan memilih Anies. Dari keseluruhan responden yang menyatakan bahwa di 2019 mereka memilih Prabowo Sandi, ada 8% saja yang sekarang memilih Ganjar, ada 34% yang memilih Mas Anies, ada Pak Prabowo yang dipilih oleh 53% pemilihnya sendiri pada tahun 2019. Artinya sebetulnya pemilih Pak Prabowo itu masih didominasi oleh pilihannya sendiri yang memilih dirinya pada saat 2019. Artinya apa sih? Jadi menarik ketika kita tarik ke dalam positioning politik. Pemilih Pak Prabowo dulu itu kan suka atau tidak dikonotasikan sebagai barisan anti Jokowi. Tidak puas dengan kinerja Jokowi 2014-2019. Ketika Pak Prabowo kemudian masuk dalam barisan Jokowi, betul ada 34% yang kabur kemudian ke Mas Anies. Hipotesa kita, spekulasi kita mungkin kekecewaan terhadap Pak Prabowo yang dianggap berang gitu ya, tapi tetap didominasi oleh dominasinya adalah tetap memilih Pak Prabowo. Jadi bisa dikatakan sebetulnya Pak Prabowo ini masih lebih ditopang oleh pemilih atau barisan anti Jokowi kalau kita bahasnya adalah 2019. Itu yang menurut saya jadi menarik. Artinya perdebatan mengenai apa yang terjadi di Musra di level pemilih itu tidak terjadi dalam skala berimbang. Kenapa? Jadi menarik gitu. Kita jangan menganggap pemilih, termasuk dalam konteks ini pemilih Jokowi, itu pemilih yang bebek,
sekedar walaupun dia puas dengan pilihan terhadap Jokowi, apakah serta-merta mereka adalah uang kosong yang kemudian tinggal menunggu begitu saja apa ungkapan eksplisit dari Pak Jokowi. Tadi relawan saja belum diungkapkan eksplisit sudah jelas jualan Ganjar sama jualan Pak Muldoko, sudah punya preferensi cawapres. Dan kita harus ingat juga, Christian, drama mengenai Pak Jokowi memberikan endorsement ini kan bukan terjadi sekarang, sudah setahun lebih. Kita ingat sekali tanggal 21 Mei di Projo itu pertama kali Pak Jokowi mulai eksplisit. Lalu ada kejadian kalau buat Ganjar 26 November di GBK. Yang rambut putih dan berkerut itu ya? Betul, ada acara di Perindo, ada acara di Pertahanan misalnya, atau kemudian acara di partai misalnya mengumpulkan partai-partai besar. Nah, itu kan kemudian waktu yang sudah terlalu lama dalam perdebatan mengenai endorsement ini, itu kan sudah membentuk penafsiran tersendiri buat para pemilih Jokowi. Dan akhirnya buat sebagian pemilih itu sudah menjadi iman juga, tanda kutip, secara politik. Jadi agak hati-hati juga menurut saya. Ini kan pertanyaannya adalah apakah bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi apa yang kita bahas secara top down, ada sebagian pemilih dan relawan yang sedang menunggu ungkapan eksplisit dari Pak Jokowi, tapi jangan-jangan kita bisa lihat juga secara bottom up. Jokowi, jangan-jangan dari apa yang dia lakukan sedang berusaha menyerap siapa yang diinginkan oleh pemilihnya dan relawannya, sehingga kemudian kalau Jokowi memang dikatakan demokratis, harusnya dia akan mengikuti bagaimana dia menyerap aspirasi yang ada secara bottom up dari pemilihnya dan relawannya tersebut. Jadi selama ini Mas Toto, saya ingin mengkonfirmasi kembali bahwa tadi terpotret melalui survei Anda 53% pemilih Pak Prabowo memang masih tetap bertahan padanya dan 34% terbelah kepada Anies Baswedan. Jadi setelah beberapa waktu ini coba diidentikan antara Jokowi dengan Prabowo itu dalam tanda petik belum berhasil terpotret dari hasil survei Anda. Justru yang terjadi adalah dulu seperti kita obrolkan bahwa masih terjadi kanibalisme pemilih antara Prabowo dan Anies Baswedan, bukan antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Demikiankah? Ya, terbaca di tren sebenarnya, Christian. Kalau digambarkan lagi di tren, saya juga memberikan gambaran tren itu di slide yang kita sertakan. Pemilih Prabowo Sandi pada saat bulan April 2023 atau bulan Februari dalam survei kita temukan hampir berimbang yang memilih Prabowo atau memilih Anies. Artinya memang Prabowo tergerus di situ oleh Anies pasca deklarasi dari Nasdem misalnya yang mendapatkan momen besar. Tapi ketika kita baca kembali di bulan Mei 2023 survei yang terakhir ini, ternyata gapnya membesar kembali. Dari tadinya pemilih Prabowo Sandi hanya 44% memilih Pak Prabowo, hampir berimbang dengan 42% yang menyatakan memilih Anies. Lalu kemudian naik kembali sekarang ke angka 53%. Yang menyatakan memilih Prabowo Anies itu hanya 24%. Artinya yang sedang terjadi adalah kanibalisme di antara mereka. Sementara ketika kemarin Ganjar mengalami penurunan, betul ada sedikit yang kemudian lari ke Pak Prabowo karena faktor isu Piala Dunia U20, tetapi lebih banyak yang itu kemudian menjadi undecided voters, bukan beralih ke Pak Prabowo. Jadi ini yang kita temukan berbeda loh di basis pemilih dengan perdebatan dari relawan yang seakan-akan sedang terbelah antara Prabowo dan Ganjar. Baik. Berikutnya ini terakhir Mas Toto, banyak juga termasuk Anda mengatakan bahwa hasil survei sekarang itu belum seperti yang terjadi pada Pak Jokowi ya. Pak Jokowi kan menurut marginnya jauh dengan Pak Prabowo ketika 2014-2019. Tetapi sekarang kan Pak Ganjar pun berada di posisi pertama di 38,sekian%. Tetapi Anda tadi memotret hasil survei kedikenalan dari masing-masing tokoh, setidaknya top 3 elektabilitas saat ini Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Kalau saya lihat kedikenalan dua tokoh lain yaitu Pak Prabowo dan Anies Baswedan itu sudah hampir 100%, 90%, tetapi kemudian keluar juga elektabilitasnya di bawah dari itu. Pak Ganjar Pranowo kedikenalannya justru di bawah, tetapi keterpilihannya tinggi. Ini maknanya apa, Mas Toto? Ya, teorinya kan adalah tingkat pengenalan, kesukaan, dan kemudian lebih punya peluang untuk dipilih. Nah, ini kami tampilkan ya. Jadi ketika ada tingkat pengenalan yang lebih tinggi, peluangnya untuk lebih banyak disukai juga lebih tinggi. Dan ketika tingkat kesukaannya juga tinggi, peluang yang dipilih juga lebih tinggi. Itu yang kita sebut dengan elektabilitas. Dan kalau kita lihat di sini terbaca polanya ya.
tingkat pengenalan Pak Prabowo paling mentok. Udah hampir semua masyarakat Indonesia tahu lah, ini keempat kalinya beliau akan mencoba maju. Mas Anies mungkin karena expose dan lebih dulu deklarasi, expose sebagai gubernur DKI, pusat pemerintahan juga lebih besar. Mas Ganjar ada di angka paling kecil, 86,5%. Tapi kan kenapa elektabilitasnya jauh lebih tinggi misalnya? Saya pikir terjelaskan ketika bicara efektivitas tingkat pengenalannya itu ditopang oleh tingkat kesukaan yang lebih tinggi. Mas Ganjar di 95%, Pak Prabowo 92%, bahkan Mas Anies itu ada di angka 86,9%. Itu yang menyebabkan setiap penambahan tingkat pengenalan dari ketiga tokoh ini, efektivitas untuk bertransformasi menjadi elektabilitas itu lebih tinggi Mas Ganjar. Dan yang harus diingat adalah biasanya nanti ketika sudah diumumkan resmi oleh KPU, tingkat pengenalan cenderung akan sama. Itulah yang Oktober 2023 nanti ya Mas Toto ya? Betul. Itu yang menyebabkan kenapa kita bisa menyebutkan peluang dari Ganjar Pranowo untuk memiliki ruang gerak menaikkan elektabilitasnya masih lebih besar dibandingkan dengan dua nama lain. Walaupun kita harus disclaimer, ada faktor wakil yang juga akan mempengaruhi. Baik. Terima kasih Mas Toto sudah hadir dan melengkapi. Kami mengajak pemirsa untuk menebak siapa sosok capres yang kira-kira nanti menjadi pilihan Presiden Jokowi dari data dan wawancara bertemu langsung dengan para relawan. Terima kasih, sehat selalu buat Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sama-sama, Christian. Thank you. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda pemirsa yang sudah nonton kami. Saya Christian Grich. Terima kasih.